Demi sang ayah, Amira terpaksa dibeli dan menjadi istri kedua dari pria kaya raya. Bukannya bahagia, Amira hanya dijadikan pabrik anak lalu dibuang. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Amira. Wajahnya begitu cantik, anggun, dan penuh kelembutan, seperti mawar yang mekar di tengah pagi. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan kisah yang jauh dari indah, sebuah kehidupan yang penuh luka dan perjuangan. Ayahnya, Pak Rahman, dulunya dikenal sebagai pria baik, tetapi kebiasaan buruk menggerogoti dirinya sedikit demi sedikit. Judi telah mengubahnya menjadi sosok yang pemarah dan tak bertanggung jawab. Hutang menumpuk di pundaknya, dan seiring berjalannya waktu, rumah mereka yang dulu penuh kehangatan kini terasa seperti penjara bagi Amira. Sejak kepergian ibunya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, Amira tak lagi mengenal arti perlindungan dan kasih sayang. Hanya bayang-bayang masa lalu yang sesekali datang menenangkannya di tengah malam yang sunyi. Setiap hari, ia harus bertahan, menanggung beban yang terlalu berat untuk seorang gadis seusianya. Namun, di matanya yang jernih, tak ada sedikit pun keinginan untuk menyerah. Dunia boleh saja kejam, tetapi ia tahu, di suatu tempat, masih ada secercah harapan menunggunya. Suatu hari, utang sang ayah mencapai puncaknya. Para penagih berdatangan ke rumah dengan wajah garang, suara mereka menggema memenuhi pekarangan yang sempit. Mereka menuntut pembayaran yang mustahil dipenuhi oleh Pak Rahman. Lelaki itu duduk di lantai tanah dengan napas memburu, kepalanya tertunduk, seolah mencari jawaban di dalam debu. "Aku sudah memberi banyak waktu, Rahman," suara serak seorang pria bertubuh besar terdengar. Matanya menyipit tajam, menatap Pak Rahman seperti pemangsa yang siap menerkam mangsanya. "Tapi kau tak pernah bayar sepeser pun. Jangan salahkan aku kalau malam ini kau tak punya rumah lagi." Pak Rahman meremas rambutnya, pikirannya kalut. Hutangnya sudah bertumpuk, dan sekarang ia diambang kehancuran. Saat itu, tatapannya beralih pada sosok yang berdiri gemetar di sudut ruangan, Amira, putrinya satu-satunya. Ia menelan ludah, menegakkan tubuh, lalu berkata dengan suara yang dipaksakan tetap tenang. "Aku punya sesuatu yang bisa melunasi sebagian hutangku." Seisi ruangan terdiam. Dari balik kerumunan, seorang pria melangkah masuk dengan tenang. Jubahnya bersih, wajahnya penuh wibawa, tapi sorot matanya membawa hawa dingin yang mengusik siapapun yang menatapnya. Haji Mansur, juragan beras kaya raya yang sudah lama dikenal memiliki segalanya, kecuali satu hal, keturunan. "Apa maksudmu, Rahman?" tanyanya dengan suara dalam, penuh selidik. Pak Rahman menghela napas panjang, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Lalu, ia mengarahkan tangannya ke arah Amira yang kini menegang, wajahnya memucat. "Anakku, Amira," katanya lirih, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. "Ambillah dia sebagai istrimu. Dengan begitu, aku bisa terbebas dari sebagian hutang ini." Seperti petir menyambar di siang bolong, tubuh Amira terasa lemas seketika. Matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan ayahnya sendiri. "Ayah, kau bercanda, kan?" Suaranya bergetar, tangannya mengepal di sisi tubuhnya, berusaha menyangkal kenyataan yang sedang terjadi. Pak Rahman tidak menjawab, hanya menunduk, menghindari tatapan putrinya yang penuh luka. "Aku setuju." Suara Haji Mansur terdengar mantap. Ia melangkah lebih dekat, memandangi Amira seakan sudah memilikinya. "Istriku yang pertama tidak bisa memberiku anak. Amira akan menjadi istri kedua. Aku pastikan dia akan hidup layak di rumahku." Amira mundur selangkah. "Tidak, tidak. Aku bukan barang yang bisa kau beli,"
serunya, air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Namun, tangan Haji Mansur yang besar dan kasar sudah mencengkeram lengannya. Mulai hari ini, kau milikku. Amira menjerit, meronta, berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Ayah, kumohon. Jangan lakukan ini. Pak Rahman tetap diam. Tidak ada setitik pun keberanian di wajahnya untuk menatap putrinya yang sedang putus asa. Siapapun, tolong aku. Amira berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang peduli. Namun, malam itu, langit gelap tanpa bulan, dan desa itu terlalu sunyi. Atau mungkin, semua orang memilih untuk menutup mata. Malam pertama Amira tidak seperti dongeng yang diimpikan gadis lain. Tidak ada belayan lembut, tidak ada bisikan manis, tidak ada kehangatan yang mendamaikan hati. Yang ada hanyalah ketakutan, kehampaan, dan rasa jijik yang menyesakkan dada. Kamar itu besar, tetapi terasa seperti penjara. Cahaya lampu temaram melemparkan bayangan menyeramkan di dinding, membuat Amira merasa semakin kecil dan tak berdaya. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Gaun pengantin yang dikenakannya terasa seperti belenggu, seakan melilit erat tubuhnya, mengingatkannya pada nasib yang kini tak lagi bisa dihindari. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Haji Mansur, pria yang kini sah menjadi suaminya, menatapnya dengan tatapan penuh kepemilikan. Bukan tatapan cinta, bukan tatapan yang menghargai, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja membeli barang mahal dan siap menggunakannya sesuai keinginannya. Mulai sekarang, kau harus tahu tugasmu, Amira, katanya dengan suara dalam, dingin, tanpa sedikit pun kelembutan. Aku tidak butuh istri yang hanya bisa menangis. Aku butuh keturunan. Amira merasakan perutnya mual. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Ia bukan manusia baginya, bukan seorang istri yang pantas dicintai, hanya sekadar rahim yang harus melahirkan anak baginya. Tolong, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Air mata mengalir di pipinya. Aku mohon, jangan lakukan ini. Haji Mansur mendengus, seakan bosan mendengar permohonan itu. Jangan buat ini lebih sulit, Amira. Kau sudah menjadi milikku sejak ayahmu menyerahkanmu kepadaku. Kau tak punya pilihan. Amira terisak, tubuhnya menegang saat tangan kasar lelaki itu mulai meraih lengannya. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, ingin menghilang dari dunia ini. Tapi kemana? Tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Malam itu, ketakutan menyelimuti Amira lebih pekat dari kegelapan yang menggantung di luar jendela. Ia menatap langit malam dari celah tirai, mencari bulan, mencari bintang, mencari harapan. Namun, langit gelap. Sama seperti nasibnya. Setelah 1 tahun pernikahan yang penuh kepahitan, Amira akhirnya melahirkan anak pertamanya. Seorang bayi laki-laki mungil dengan kulit sehalus sutra dan tangisan nyaring yang menggema di rumah besar itu. Saat pertama kali menggendongnya, Amira merasa hatinya penuh dengan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak malam ia dijual, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar berharga, seseorang yang bisa ia cintai tanpa syarat. Dalam hatinya, ia menyimpan harapan kecil. Mungkin, dengan kelahiran anak ini, Haji Mansur akan mulai menyayanginya. Mungkin, pria itu akan melihatnya sebagai seorang istri, bukan sekadar alat untuk melahirkan keturunan. Namun, harapan itu pupus lebih cepat dari yang ia bayangkan. Beberapa hari setelah persalinan, Haji Mansur datang ke kamarnya. Ia menatap bayi itu sebentar, lalu menghela napas panjang. Bagus, katanya singkat. Akhirnya aku punya penerus. Amira menatapnya penuh harap. Apakah sekarang, kau akan melihatku sebagai istrimu? Suaranya nyaris berbisik, takut mendengar jawabannya. Haji Mansur menoleh padanya,
ekspresinya tetap dingin. Jangan bodoh, Amira. Aku tetap mencintai istriku yang pertama. Kau hanya menjalankan tugasmu. Kata-kata itu menusuk hati Amira lebih tajam daripada pisau. Ia menunduk, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Di saat ia berpikir mungkin ia akan mendapatkan sedikit kebahagiaan, kenyataan kembali menamparnya. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bahwa keberadaannya di rumah itu tak lebih dari seorang wanita yang hanya dihargai karena kemampuannya melahirkan anak. Haji Mansur hampir tak pernah mengunjunginya, kecuali untuk memastikan bayinya tumbuh dengan baik. Setiap malam, ia tetap tidur di kamar istri pertamanya, tetap mencintai wanita itu seutuhnya, sementara Amira hanya dibiarkan sendiri di kamar yang sunyi. Ia ingin marah, ingin membenci, ingin menuntut keadilan. Tapi kepada siapa? Dunia telah mengabaikannya sejak lama. Maka, Amira hanya bisa merapatkan selimutnya di malam-malam sepi, memeluk anaknya erat, dan berbisik dengan suara parau, "Setidaknya aku masih punya kamu." Bertahun-tahun berlalu, dan Amira telah melahirkan 8 anak. 8 nyawa yang lahir dari rahimnya, tetapi tak satu pun memberinya kebahagiaan sejati. Sebaliknya, setiap kelahiran hanya menambah bebannya, beban fisik, mental, dan batin yang seolah tak ada akhirnya. Di rumah megah milik Haji Mansur, Amira bukanlah seorang istri, bukan pula seorang ibu yang dihormati. Ia hanya seorang perempuan yang dipaksa melahirkan demi memenuhi ambisi seorang pria. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya yang dulu berkilau penuh harapan kini meredup, seperti lilin yang hampir padam. Makanan yang dimakannya hanyalah sisa-sisa setelah keluarga utama selesai makan. Setiap hari, ia harus menunggu di dapur, menelan ludah saat melihat hidangan melimpah yang tersaji di meja makan utama. Anak-anaknya pun menerima perlakuan yang sama. Mereka bukan bagian dari keluarga terhormat Haji Mansur, melainkan hanya anak-anak dari istri kedua yang keberadaannya nyaris tak dianggap. Suatu malam, di saat angin dingin berhembus menembus dinding kayu kamar sempitnya, Amira duduk di sudut, mendekap anak bungsunya yang baru berusia beberapa bulan. Perutnya perih karena seharian hanya makan sisa nasi kering dan sedikit sayur basi. Di ruangan lain, terdengar suara tawa, suara istri pertama dan anak-anaknya menikmati makan malam yang berlimpah. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Salah satu anak tertuanya, Malik, berdiri di ambang pintu dengan wajah marah bercampur sedih. Bocah itu baru berusia 10 tahun, tetapi sudah mengerti betapa tidak adil dunia yang mereka tinggali. "Ibu, aku lapar," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Amira menggigit bibirnya, menahan sesak di dada. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa diberikan malam ini. Tangannya mengusap rambut anaknya dengan lembut, mencoba menenangkan tanpa kata-kata. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat mendekat. Amira tahu itu siapa. Haji Mansur masuk, menatapnya dengan ekspresi datar. "Besok, kau harus bekerja lebih giat. Aku tak mau ada anak-anak yang tumbuh lemah di rumah ini," katanya tanpa sedikit pun rasa peduli. Amira menatapnya dengan mata nanar. "Sampai kapan kau akan memperlakukanku seperti ini?" Suaranya lemah, hampir putus asa. Haji Mansur mengangkat bahu. "Sampai kau tidak berguna lagi." Jawaban itu menghantam Amira seperti ombak besar yang menyeretnya semakin dalam ke jurang keputusasaan. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin melarikan diri dari neraka ini. Tapi kemana? Ia hanya bisa merapatkan anaknya dalam pelukan, mencoba memberikan kehangatan yang tak bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Dalam hati, ia berbisik, "Aku harus bertahan demi mereka." Malam itu lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berembus kencang, membuat jendela kayu kamar Amira berderak pelan. Dalam keheningan yang mencekam, ia duduk di sudut ruangan,
memeluk kedua lututnya. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau, tetapi hatinya bulat. Ini adalah saatnya. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Jika tetap bertahan, ia hanya akan melahirkan lebih banyak anak yang akan mengalami nasib yang sama. Jika tetap diam, anak-anaknya akan tumbuh dalam penderitaan yang tak ada ujungnya. Tidak, ia harus pergi. Ia harus membawa anak-anaknya menjauh dari neraka ini. Amira menarik napas dalam-dalam dan bangkit dengan hati-hati. Di dalam kegelapan, ia meraih tangan Malik, anak sulungnya yang kini sudah berusia 10 tahun. "Malik," bisiknya, "bangunkan adik-adikmu yang bisa berjalan. Kita akan pergi malam ini." Mata Malik melebar, penuh kebingungan dan harapan. "Benarkah, Ibu? Kita akan pergi dari sini." Amira mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Tapi kita harus diam-diam. Jangan bersuara, jangan menangis. Jika kita tertangkap, Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi." Satu persatu, anak-anak yang cukup besar untuk berjalan dibangunkan. Sementara itu, Amira menggendong anak bungsunya yang masih bayi dengan kain lusuh. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju pintu belakang rumah, tempat yang menurutnya paling memungkinkan untuk keluar tanpa diketahui. Namun, nasib berkata lain. Saat ia hampir mencapai gerbang kecil di belakang rumah, suara keras tiba-tiba menggema di udara. "Dor!" Sebuah tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Amira membeku. Dari kegelapan, para penjaga mulai berdatangan dengan senter yang menyilaukan. Wajah mereka garang, mata mereka penuh kecurigaan. Berhenti di situ, salah satu dari mereka berseru. Amira panik. Tangannya mencengkeram erat tangan Malik, bersiap untuk berlari, tetapi sebelum ia bisa bergerak, seseorang menarik rambutnya dengan kasar. Ia menjerit, terhuyung ke belakang, bayinya hampir terlepas dari gendongannya. "Jadi kau ingin melarikan diri?" Suara berat yang familiar itu terdengar. Haji Mansur berdiri di sana, wajahnya dingin dan tak terbaca. "Kau pikir bisa meninggalkan rumah ini semudah itu?" Amira terisak, tubuhnya gemetar. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi," katanya dengan suara lirih. Haji Mansur mendekat, menatapnya dengan ekspresi penuh penghinaan. "Kau tidak punya pilihan, Amira. Kau milikku selamanya." Tanpa aba-aba, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Dunia berputar. Tubuhnya terjatuh ke tanah, dan sebelum ia bisa bangkit, dua orang penjaga mencengkeram lengannya dengan kasar. "Mohon, jangan sakiti anak-anakku." Amira menangis, memohon dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Haji Mansur mendengus. "Bawa dia ke dalam. Kurung dia. Jangan beri makan lebih dari yang diperlukan." Para penjaga menyeretnya kembali ke dalam rumah, meninggalkan anak-anaknya yang menangis ketakutan. Amira mencoba meronta, berusaha melawan, tetapi tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa menatap anak-anaknya, berharap mereka tidak akan mengalami nasib yang sama. Selama berhari-hari, Amira dikurung di sebuah ruangan kecil yang pengap, tanpa jendela, tanpa tempat tidur yang layak. Makanan yang diberikan padanya hanyalah sepotong roti kering dan air dalam gelas kecil, hanya cukup untuk membuatnya tetap hidup. Tubuhnya semakin lemah, luka-luka di wajah dan tubuhnya semakin perih. Setiap malam, ia meringkuk di sudut, berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku harus bertahan. Aku harus menemukan cara lain. Aku tidak boleh menyerah." Namun, semakin lama, harapan itu semakin sulit dijaga. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Tubuh Amira semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya yang dulu bersinar kini tampak kosong. Di dalam ruangan pengap tanpa jendela itu, ia kehilangan jejak waktu.
Ia tidak tahu apakah hari masih siang atau sudah malam. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit, sakit di tubuhnya, lebih lagi di hatinya. Luka-luka di wajah dan tubuhnya masih perih, tetapi tak sebanding dengan luka di jiwanya. Ia tidak lagi menangis. Tidak ada gunanya. Air matanya sudah habis, sama seperti harapannya. Untuk apa aku bertahan? Pikirnya. Aku tak lebih dari seorang tahanan. Aku bukan istri, bukan ibu, bahkan bukan manusia di mata mereka. Aku hanya alat. Aku hanya tidak ada. Dalam kegelapan, pikirannya mulai berbisik-bisik. Bukankah lebih baik jika aku mengakhiri semuanya? Jari-jarinya yang lemah menyentuh lehernya sendiri, seakan mempertimbangkan kemungkinan itu. Jika ia pergi, maka semua penderitaan akan berakhir. Ia tidak perlu lagi merasakan lapar, lelah, atau sakit. Ia tidak perlu lagi mendengar cemoohan, hinaan, dan perintah tanpa hati dari suaminya. Namun, dalam keheningan yang menyesakan itu, sesuatu mengusik pikirannya. Wajah anak-anaknya. Malik, yang selalu berusaha kuat demi adik-adiknya. Aisyah, yang senyumannya begitu mirip dengan miliknya dulu. Bayi kecilnya, yang masih belum mengenal dunia, masih bergantung padanya untuk bertahan hidup. Amira terisak pelan. Tidak, ia tidak bisa menyerah. Jika ia pergi, siapa yang akan melindungi anak-anaknya? Jika ia berhenti berjuang, siapa yang akan memastikan mereka tidak tumbuh dalam penderitaan yang sama? Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Amira bersimpuh. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, jika Engkau masih melihatku, jika Engkau masih mendengarku, tolong tunjukkan jalan. Aku tak tahu bagaimana harus bertahan. Aku tak tahu kemana harus pergi. Tapi aku mohon, jangan biarkan anak-anakku mengalami nasib yang sama sepertiku. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Mungkin Tuhan belum mengabaikannya. Mungkin masih ada jalan keluar. Dan untuk pertama kalinya, Amira membiarkan secercah harapan kembali menyelinap ke dalam hatinya. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang menghempas dedaunan, menciptakan suara gemerisik yang menutupi kebisingan langkah kaki Amira yang berjinjit di lorong rumah besar itu. Jantungnya berdegup kencang, hampir melompat dari dadanya. Di depan sana, pintu belakang rumah tampak sedikit terbuka, sesuatu yang jarang terjadi di rumah yang selalu dikunci rapat dan diawasi ketat. Mungkin ini jawaban dari doanya. Mungkin ini kesempatan yang telah lama ia tunggu. Tapi, bagaimana dengan anak-anaknya? Pikirannya bergejolak. Ia ingin membawa mereka, tetapi waktu terlalu sempit. Jika ia membangunkan mereka satu persatu, risiko tertangkap semakin besar. Ia harus memilih, tetap di sini selamanya atau keluar dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka nanti. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi. Aku bersumpah, aku akan kembali untuk mereka, katanya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus hujan. Kakinya telanjang, tapaknya membekas di tanah basah. Nafasnya memburu, dadanya sesak oleh ketakutan yang menghantuinya. Setiap detik terasa seperti selamanya. Hei! Berhenti, suara teriakan dari kejauhan membuat darahnya membeku. Mereka sadar. Amira tidak menoleh. Ia tahu, jika ia berhenti walau hanya sedetik, hidupnya akan berakhir di sana. Ia terus berlari, menembus malam yang gelap dan dingin. Ranting-ranting tajam melukai kulitnya, duri mencabik-cabik kakinya, tetapi ia tidak peduli. Luka-luka itu bukan apa-apa dibandingkan penderitaan yang telah ia alami bertahun-tahun. Kilatan cahaya dari senter mulai mengejarnya.
Langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Suara gonggongan anjing penjaga menggema, membuat ketakutan merayapi tulangnya. Tidak, aku tidak boleh tertangkap. Matanya liar mencari tempat untuk bersembunyi. Di depan, samar-samar ia melihat sebuah hutan lebat, satu-satunya tempat di mana ia mungkin bisa menghilang dalam kegelapan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia memaksa kakinya berlari lebih cepat. Sekali lagi, suara tembakan terdengar. Peluru menghantam tanah di dekatnya, membuat lumpur terciprat ke wajahnya. Napasnya tercekat, tapi ia tidak berhenti. 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, dan akhirnya tubuhnya menyelinap ke dalam rimbunan semak di tepi hutan. Ia merangkak, menahan napas, menyembunyikan dirinya di balik akar-akar besar yang menjulur dari tanah. Suara langkah kaki semakin dekat. Para penjaga mengitari area sekitar, senter mereka menyapu pohon-pohon di sekelilingnya. Dia pasti ke sini, salah satu dari mereka berseru. Tidak mungkin dia bisa lari jauh dalam hujan seperti ini, jawab yang lain. Amira menutup mulutnya rapat-rapat, menahan suara napasnya yang tersengal. Ia berdoa agar kegelapan malam melindunginya. Detik demi detik berlalu seperti abad. Akhirnya, salah satu penjaga mengumpat, "Sial, kita akan kembali besok pagi." Langkah kaki mulai menjauh. Cahaya senter memudar, suara anjing mulai mereda. Ketika akhirnya ia benar-benar sendirian, Amira menghembuskan napas panjang. Tubuhnya lunglai, jari-jarinya gemetar, tapi hatinya penuh kelegaan. Ia berhasil keluar. Namun, ini baru awal. Ia harus bertahan. Ia harus mencari cara untuk kembali dan mengambil anak-anaknya. Dengan tekad baru yang membara di dalam dadanya, Amira bangkit perlahan dan melangkah ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan mimpi buruknya di belakang, setidaknya untuk malam ini. Hujan semakin deras, membasahi tubuh Amira yang sudah lemah. Angin malam menusuk kulitnya yang dingin, membuatnya menggigil tak terkendali. Kakinya gemetar, hampir tak sanggup lagi melangkah. Setelah sekian lama berlari, tubuhnya akhirnya mulai menyerah. Ia tersungkur di tanah berlumpur, tangannya menopang tubuh yang hampir roboh sepenuhnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa begitu sesak. Air hujan bercampur dengan air matanya, mengalir di pipinya yang basah. Di tengah kegelapan malam, di antara suara gemuruh petir yang menggelegar, Amira akhirnya menangis sejadi-jadinya. "Aku harus kemana?" Suara itu nyaris tenggelam oleh deru hujan, tetapi jeritannya bergema di dalam hatinya sendiri. Ia tak punya tempat untuk pulang. Tak ada rumah yang menunggunya. Tak ada tangan yang siap menyambutnya dengan hangat. Ayahnya, orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya, justru menghancurkannya. Karena pria itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Karena pria itu, ia harus mengalami penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia merindukan ibunya. "Ibu," bisiknya, suaranya lirih seperti angin yang nyaris padam. Seandainya ibu masih ada, semua ini tidak akan terjadi. Ia ingat wajah lembut ibunya, ingat pelukan hangatnya, ingat suara lembut yang selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini, yang tersisa hanyalah kesepian yang menggigit lebih tajam daripada dinginnya malam. Tubuhnya semakin lemah. Kakinya tak lagi sanggup berdiri. Ia ingin menyerah, ingin membiarkan dirinya larut dalam kegelapan. Tapi lalu, bayangan wajah anak-anaknya kembali muncul dalam pikirannya. Malik, Aisyah, bayinya yang masih kecil. Mereka masih ada di rumah itu. Mereka masih dalam cengkraman pria kejam yang menganggap mereka tidak lebih dari sekadar barang. Tidak. Amira menggeleng, mencoba mengusir keputusasaan yang menyelimutinya. Ia tidak boleh berhenti di sini. Ia tidak boleh menyerah sekarang.
Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia mendorong tubuhnya bangkit. Langkahnya goyah, napasnya tersengal, tetapi ia tetap melangkah. Kemanapun ia harus pergi, ia akan mencari jalan. Karena ia masih punya alasan untuk bertahan. Karena ia masih punya anak-anak yang menunggunya. Amira hampir kehilangan kesadarannya. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya yang lemah. Pandangannya mulai kabur, dunia di sekelilingnya berputar. Dingin hujan menusuk sampai ke tulang, membuatnya semakin tak berdaya. Namun, tiba-tiba, sesuatu melindunginya dari hujan. Ia merasakan perubahan, hujan yang tadinya mengguyur tubuhnya tanpa ampun kini tak lagi menyentuhnya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat wajahnya. Di depannya, berdiri seorang pria yang memegang payung hitam lebar. Hujan menetes di tepiannya, menciptakan suara gemericik yang tenang. Wajah pria itu samar dalam kegelapan malam, tetapi Amira bisa melihat tatapan matanya, begitu lembut, begitu penuh kehangatan. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya dalam, menenangkan, seolah membawa kehangatan di tengah dinginnya malam. Amira terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Matanya menatap pria itu dengan campuran rasa takut, bingung, dan harapan yang samar. Pria itu mengulurkan tangan. "Kau terlihat sangat lelah. Ayo, aku akan membantumu." Amira menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia tidak tahu siapa pria ini. Apakah ia bisa dipercaya? Ataukah ini hanya jebakan lain yang akan membawanya kembali ke neraka? Namun, ketika ia melihat mata pria itu lebih dekat, tidak ada keserakahan, tidak ada ancaman. Hanya kepedulian yang tulus. Air mata Amira jatuh. Setelah sekian lama menghadapi dunia yang kejam, ini pertama kalinya seseorang menawarinya kebaikan. Dengan ragu-ragu, tangannya yang gemetar akhirnya menyambut uluran tangan pria itu. Saat jari mereka bersentuhan, kehangatan menjalar melalui tubuh Amira. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa aman. Siapa pria ini? Dan apakah ini awal dari kebebasannya, atau hanya babak baru dari kisah hidupnya yang penuh luka? Amira masih gemetar, meski pria itu telah melindunginya dari hujan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa dia? Mengapa ia menolongnya? Apa pria ini benar-benar bisa dipercaya? Selama bertahun-tahun, ia hanya mengenal kekejaman. Setiap pria dalam hidupnya, dari ayahnya hingga Haji Mansur, telah menghancurkan kepercayaannya pada kebaikan. Apakah mungkin, di dunia yang kejam ini, masih ada seseorang yang benar-benar tulus? Pria itu tidak terburu-buru. Ia tetap berdiri di sana, payungnya tetap melindungi Amira dari derasnya hujan. Tatapannya lembut, penuh kesabaran, seakan memahami ketakutan yang menyelimuti wanita di depannya. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya perlahan. "Kamu bisa mempercayaiku." Amira menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Jarinya mencengkeram ujung bajunya yang basah. Hatinya berdebat, haruskah ia berbicara? Atau haruskah ia tetap diam dan mencari cara untuk kabur? Namun, sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terkubur, perlahan muncul kembali. Harapan. "Aku," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Aku tidak tahu harus kemana." Pria itu tidak menyela. Ia hanya mendengarkan, memberi Amira ruang untuk berbicara tanpa paksaan. Lalu, seakan tak mampu lagi menahannya, Amira mulai bercerita. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan segalanya, tentang ayahnya yang menjualnya, tentang pernikahan yang dipaksakan, tentang penderitaan bertahun-tahun yang ia alami, tentang anak-anaknya yang masih terjebak di sana. Air matanya jatuh tanpa henti. Selama ini,
ia selalu memendam segalanya sendiri. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, seseorang mendengarkannya. Pria itu tetap diam, membiarkannya menyelesaikan kisahnya. Ketika Amira akhirnya terisak, kehabisan kata-kata, pria itu menarik napas panjang. "Kamu tidak sendiri lagi." Amira menatapnya, matanya penuh kebingungan. "Aku akan membantumu," lanjutnya. "Aku janji." Hati Amira bergetar. Ia ingin percaya, tapi ketakutannya masih ada. Namun, ketika ia melihat mata pria itu, ia tidak menemukan kebohongan di sana. Tidak ada kepentingan tersembunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang menawarkan bantuan tanpa meminta apapun sebagai imbalan. Dan untuk pertama kalinya, Amira memilih untuk percaya. Hujan mulai mereda ketika pria itu menggenggam payungnya lebih erat. Ia tidak memaksa, tidak menarik Amira dengan paksa, hanya menunggu dengan sabar. "Mari ikut denganku," katanya lembut. "Aku tahu tempat yang aman untukmu." Amira menatapnya dengan keraguan yang masih tersisa. Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika ini hanya jebakan lain? Bagaimana jika pria ini tidak berbeda dari mereka yang dulu? Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk berdebat dengan pikirannya. Ia menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Pria itu tersenyum kecil, lalu melepas jaketnya dan menyelimutkan ke tubuh Amira yang menggigil. "Ayo, kita pergi sebelum ada yang menemukanku." Mereka berjalan menembus malam yang sunyi, menyusuri jalanan berlumpur hingga sampai di depan sebuah bangunan tua. Lampu-lampunya redup, tetapi kehangatan terpancar dari dalam. Amira membaca papan kayu di gerbangnya. "Panti Asuhan Cahaya Hati." "Ini rumahku," pria itu berkata. "Dan sekarang, ini juga rumahmu." Amira melangkah masuk dengan ragu-ragu. Begitu melewati pintu, ia disambut dengan suara tawa anak-anak, wangi bubur hangat, dan cahaya lilin yang menerangi ruangan. Beberapa anak kecil yang tengah bermain segera berlari ke arah pria itu. "Kak Adam! Kak Adam pulang!" seru mereka riang. Pria itu, Adam, tertawa kecil dan mengusap kepala anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. "Ya, aku pulang. Tapi hari ini, kita punya tamu istimewa." Anak-anak itu menoleh ke arah Amira dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tak ada tatapan hinaan, tak ada rasa jijik, tak ada ancaman, hanya kehangatan yang tulus. Amira merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, rasa aman. Adam membawanya ke sebuah kamar sederhana. Tempat tidurnya bersih, selimutnya tebal, dan di sudut ruangan terdapat rak kecil dengan beberapa buku usang. Tidak ada kemewahan, tapi tempat itu terasa jauh lebih nyaman dibanding rumah mewah Haji Mansur yang selama ini menjadi penjaranya. "Di sini kau bisa tinggal selama yang kau butuhkan," kata Adam, meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Dan jika kau mau, aku bisa memberimu pekerjaan di panti ini. Banyak anak-anak yang butuh perhatian." Amira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau membantuku?" Adam tersenyum lembut. "Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan tempat berlindung. Aku pernah mengalaminya dulu." Amira terdiam. Kata-kata Adam terasa begitu tulus, begitu nyata. Ia tidak sedang berhadapan dengan orang yang menginginkannya sebagai budak atau alat, tetapi seseorang yang benar-benar ingin menolongnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amira merasa tenang. Malam itu, ia tidur tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu mengkhawatirkan hinaan, pukulan, atau perintah tanpa hati. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Anak-anaknya masih ada di rumah itu. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali untuk mereka. Hari demi hari berlalu,
dan hidup Amira perlahan mulai berubah. Di panti asuhan, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia terbangun dengan suara tawa anak-anak, bukan teriakan perintah atau ancaman. Ia belajar memasak di dapur kecil bersama ibu pengurus panti, membantu mengajar anak-anak membaca, dan sesekali mendongeng sebelum mereka tidur. Ia bukan lagi seorang wanita yang hanya dianggap sebagai alat. Ia merasa dihargai, diterima, dihormati, dan yang paling mengejutkan, ia merasa diperhatikan. Adrian, pria yang menyelamatkannya malam itu, selalu ada di dekatnya. Bukan untuk mengawasi atau mengendalikan, tapi untuk memastikan ia baik-baik saja. Saat ia kelelahan, Adrian akan diam-diam meletakkan segelas teh hangat di meja. Saat ia termenung dalam kesedihan, pria itu akan bertanya dengan suara lembut, "Apa yang kau pikirkan, Amira?" Dan saat ia menangis diam-diam di sudut ruangan, Adrian tak akan banyak bicara, ia hanya duduk di sampingnya, memberikan kehadiran yang menenangkan. Ia bukan pria yang memaksa atau menuntut. Ia hanya ada. Dan entah bagaimana, kehadirannya mulai mengisi kekosongan di hati Amira. Awalnya, Amira menolak perasaan itu. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta lagi setelah semua luka yang ia alami? Bagaimana mungkin ia percaya pada seorang pria setelah semua pria yang pernah ia kenal hanya memberinya penderitaan? Tapi Adrian berbeda. Ia tidak pernah menyentuh Amira tanpa izin. Ia tidak pernah menuntut balasan atas kebaikannya. Ia tidak pernah melihat Amira sebagai wanita yang lemah. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai seorang pejuang. Dan tanpa sadar, hari demi hari, sesuatu tumbuh di hati Amira. Setiap kali Adrian tersenyum kepadanya, dadanya terasa hangat. Setiap kali pria itu menyebut namanya dengan nada lembut, hatinya bergetar. Setiap kali mata mereka bertemu, ia harus berpaling, takut jika pria itu akan menyadari bahwa ia mulai merasa berbeda. Namun, apakah ia pantas untuk bahagia? Apakah ia berhak untuk jatuh cinta lagi ketika anak-anaknya masih terjebak di tempat itu? Hatinya terbelah. Di satu sisi, Adrian memberinya harapan akan kehidupan baru. Di sisi lain, ia masih memiliki tanggung jawab yang belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta. Dan mungkin, Adrian juga merasakan hal yang sama. Kebahagiaan yang mulai Amira rasakan ternyata tidak bertahan lama. Suatu pagi, ketika ia sedang menyuapi seorang anak kecil di ruang makan panti, seorang pengurus panti berlari tergesa-gesa masuk. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Amira, ada seseorang mencarimu," katanya dengan suara gemetar. Jantung Amira berdetak kencang. Ia perlahan berdiri, tubuhnya menegang. Lalu, saat ia melangkah keluar, dunia seakan runtuh di hadapannya. Di depan gerbang panti, berdiri seorang pria yang selama ini menghantui hidupnya, Haji Mansur. Matanya tajam, penuh amarah dan kesombongan. Di sampingnya, beberapa pria berbadan kekar berdiri, jelas mereka bukan orang baik-baik. "Akhirnya aku menemukanmu, perempuan sialan!" Suaranya menggelegar, membuat tubuh Amira bergetar ketakutan. Anak-anak panti yang melihatnya mulai bersembunyi, sementara para pengurus panti berdiri di belakang Amira, siap melindunginya. "Kau pikir bisa kabur begitu saja dariku?" lanjut Haji Mansur dengan tatapan penuh kebencian. "Kau masih istriku, dan aku akan membawamu kembali, entah kau suka atau tidak." Amira merasa tubuhnya melemah. Bayangan masa lalunya kembali berputar di kepalanya, hari-hari kelam di rumah itu, kesakitan yang tak terhitung, keputusasaan yang nyaris membunuhnya. Tidak. Ia tidak bisa kembali. Ia tidak mau kembali. Ketika ia hendak mundur,
sebuah tangan tiba-tiba menggenggamnya. Adrian. Pria itu berdiri di sampingnya, wajahnya keras, matanya menatap Haji Mansur dengan penuh ketegasan. Dia bukan milikmu, kata Adrian tegas. Kau tidak berhak menahannya. Haji Mansur mendengus. Jangan ikut campur, anak muda. Ini urusan suami istri. Adrian semakin mempererat genggamannya di tangan Amira, seakan ingin meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. Bukan. Ini bukan urusan suami istri, kata Adrian, suaranya tegas. Ini adalah kasus perdagangan manusia, eksploitasi, dan penyiksaan. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti untuk membawamu ke pengadilan. Haji Mansur terdiam sejenak, tetapi kemudian tertawa keras. Kau pikir hukum akan melawanku? Aku punya uang, anak muda. Hukum tidak akan bisa menyentuhku. Tapi kali ini, Amira tidak mundur. Ia sudah cukup lama diam. Cukup lama menerima takdirnya tanpa melawan. Dengan suara gemetar, tetapi penuh keberanian, ia berkata, tidak kali ini, Haji Mansur. Aku tidak akan kembali padamu. Haji Mansur melangkah maju, tetapi sebelum ia bisa menyentuh Amira, beberapa pria berseragam tiba-tiba muncul dari belakang Adrian. Polisi. Salah satu petugas mendekat. Haji Mansur, Anda ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi. Wajah pria tua itu langsung berubah. Apa? Ini tidak masuk akal. Adrian menatapnya dingin. Kau pikir kau kebal hukum? Aku sudah mengajukan laporan sejak Amira datang ke panti ini. Dan setelah penyelidikan mendalam, semua kejahatanmu akhirnya terungkap. Haji Mansur memberontak, tetapi polisi dengan cepat memborgol tangannya. Para pria suruhannya mencoba melawan, tetapi mereka juga segera ditangkap. Amira menatap pemandangan itu dengan dada yang bergemuruh. Ia bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tetapi karena kelegaan yang begitu besar. Adrian berbalik menatapnya, matanya penuh kelembutan. Kau tidak perlu takut lagi, Amira. Kau sudah menang. Amira tersenyum di antara air matanya. Ya, ia sudah menang. Beberapa bulan setelah Haji Mansur dipenjara, hidup Amira berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui setiap langkahnya. Tidak ada lagi penderitaan yang menjeratnya dalam sangkar yang tak terlihat. Ia tetap tinggal di panti asuhan, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia ingin berada di sana. Bersama anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, bersama orang-orang yang menerimanya tanpa syarat. Dan tentu saja, bersama Adrian. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Adrian selalu ada, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai seorang sahabat. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Namun, dalam setiap tatapan dan senyumannya, Amira tahu, pria itu mencintainya. Dan akhirnya, pada suatu sore yang hangat, di bawah pohon rindang di halaman panti, Adrian mengulurkan sebuah kotak kecil di hadapan Amira. Amira, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Aku tidak ingin menjadikanmu milikku. Aku hanya ingin berdiri di sampingmu, sebagai seseorang yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Amira menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku ingin kau tahu, lanjut Adrian, bahwa kau memiliki pilihan. Jika kau masih ingin bebas, aku tidak akan menahanmu. Tapi jika kau mau, izinkan aku berjalan bersamamu dalam kebebasan itu. Amira terisak, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selama ini, ia selalu menjadi milik seseorang. Kini, untuk pertama kalinya,
ia memilih untuk menjadi milik seseorang. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. "Ya, Adrian. Aku memilihmu." Hari pernikahan mereka tiba dengan langit yang cerah, seolah ikut merestui kebahagiaan mereka. Anak-anak panti berlari riang, menghiasi ruangan dengan bunga-bunga sederhana. Para pengurus panti tersenyum, menyaksikan seorang wanita yang dulu penuh luka kini bersinar dalam kebahagiaan. Dan di tengah semuanya, berdiri Amira, mengenakan gaun putih sederhana, lebih cantik dari sebelumnya. Saat ia berjalan menuju pelaminan, hatinya bergetar. Ia mengangkat wajahnya ke langit, membisikkan doa yang telah lama ia simpan di hatinya. "Ibu, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya." Air mata haru menetes di pipinya, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amira benar-benar merasa dicintai dan bebas.